Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Di dalam bus, ponsel Elma bergetar. Buru-buru dia mengambil ponsel itu, takut jika guru sekolah Arkan yang menghubungi. Tapi ternyata bukan. Elma langsung lega saat melihat jika panggilan itu adalah dari Risa. Padahal belum ada 1 jam mereka berpisah, dan kini sang sahabat sudah kembali menghubungi. "Halo Riz, ada apa?" tanya Elma. Ia langsung menjawab panggilan itu. "Ya ampun El, rezekimu ini, ada lowongan kerja, jaga toko aksesoris HP di CSM. CSM, Clark Super Mall. Tapi ada tapinya El." "Kenapa? Yang dicari gadis atau janda, bukan yang punya suami, soalnya buat jaga malam." Elma terdiam. "Gimana El, kalau berat ya sudah dilepas saja, kita cari yang lain." "Jangan Riz, aku bisa kok. Tapi izin dulu sama suamimu ya." "Iya Riz." "Oke, deal. Sekarang kamu langsung ke sana, bisa ya? Nanti ku kasih nomor Mbak Dias. Dia yang bakal nerima kamu di sana." Elma mengangguk. Dalam sekejap saja, seolah dunianya sudah berubah. Bahkan kini hatinya tak lagi merasakan sedih atau sepi. Yang ada hanya rasa takut dan gugup. Jantungnya bahkan berdetak lebih cepat, merasa cemas. Takut dia tidak bisa melakukan pertemuan yang baik dengan Dias, takut memberikan kesan pertama yang buruk. Setelah panggilan mereka terputus, Risa langsung mengirimkan nomor ponsel Dias. Elma menyimpannya dengan tangan sudah gemetar. "Ya ampun, kenapa semuanya jadi secepat ini?" gumam Elma. Dia lantas bangkit dan meminta turun lebih cepat, lalu pindah bus untuk menuju CSM. Clark Super Mall adalah salah satu pusat perbelanjaan terbesar di kota ini. Mall yang bahkan buka sampai 24 jam, seperti kota yang tak pernah mati. Memasuki mall itu, Elma mengikat rambut panjangnya tinggi dan rapi, lalu langsung menghubungi Dias. Kata Risa, toko aksesoris tempat Dias bekerja butuh tambahan karyawan cepat karena karyawan lama mendadak hilang tanpa kabar. Bekerja di toko aksesoris itu juga menggunakan baju seragam yang disediakan, jadi tidak perlu memakai baju sendiri. Tapi ya itu, bekerja di sana haruslah masih lajang atau janda, tidak boleh terikat karena bekerja di jam yang tak menentu. Setelah menghubungi Dias, Elma tahu kemana harus pergi. Sampai akhirnya dia tiba di salah satu toko aksesoris ponsel di antara deretan toko-toko aksesoris yang lain. Tempat yang dia datangi adalah yang paling kecil, lebih mirip toko aksesoris di pasar, namun terlihat rapi dan bersih. Barang-barangnya juga terlihat lebih mahal. "Mbak Elma?" tanya seorang wanita yang sangat cantik. Elma pun mengangguk dan tertegun. "Iya Mbak, saya Elma." "Mari masuk Mbak, saya Dias." Perkenalan singkat itu berakhir dengan pembicaraan panjang di dalam toko. Dias mengatakan jika Elma harus bekerja di shift malam dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Tapi Elma tidak bisa langsung diangkat jadi karyawan. Di bulan pertama harus di-training dulu dan hanya mendapatkan gaji setengah. Setelah masa training habis, baru bisa diputuskan untuk diangkat jadi karyawan atau tidak. Mendengar penjelasan itu, Elma sedikit merasa kecewa. Rasanya cukup berat untuk menerima pekerjaan ini. "Bagaimana Mbak Elma? Mau tidak? Kalau mau sore ini Mbak bisa langsung kerja. Nanti saya langsung akan mengajari semuanya, menghafal harga, pembukuan, dan cara melayani konsumen." Elma terdiam, bingung, dan jadi merasa serba salah. "Mbak Elma, bagaimana?" tanya dia, sebuah pertanyaan yang berhasil membuyarkan lamunan Elma, wanita yang kini duduk di hadapannya.
Baiklah Mbak, jawab Elma dengan gugup. Sebenarnya Elma ragu untuk menerima pekerjaan ini tentang adanya masa training dan gaji yang dia dapatkan hanya setengahnya. Gaji itu kecil sekali jika dibandingkan dengan pemberian Danu selama ini. Tapi untuk menolak pun rasanya Elma tak enak hati, apalagi saat mengingat Risa yang sudah mencarikannya pekerjaan. Akhirnya dengan terpaksa Elma menerima pekerjaan itu. Tidak apa El, jalani saja dulu. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah bekerja dengan sungguh-sungguh. Jadi setelah masa trainingmu habis, kamu bisa diterima jadi karyawan. Batin Elma meyakinkan dirinya sendiri yang tengah ragu. Baiklah, kalau begitu kita tanda tangan surat kerja. Jelas Dias lagi. Surat kerja? Iya, Mbak Elma bawa kartu identitas diri. Iya bawa. Dengan tergesa Elma mencari kartu identitas dirinya, lalu menyerahkannya pada Dias. Sebelum menginput ke dalam komputer, Dias lebih dulu membacanya. Matanya sedikit menyipit saat membaca keterangan menikah. Maaf Mbak Elma, apa sekarang Mbak Elma menikah? Syarat bekerja di sini harus single. Jelas Dias apa adanya. Pekerjaan yang tak mengenal waktu membuat wanita menikah tak akan cocok karena akan banyak terjadi cekcok dengan pasangan hingga menyebabkan tidak konsentrasi dalam bekerja. Ditanya seperti itu, seketika Elma menelan ludahnya dengan kasar. Seumur-umur dia tidak pernah berbohong, dan di situasi seperti ini rasanya memaksa dia untuk tidak bicara jujur. Begini Mbak Dias, sebenarnya saya sudah bercerai, tapi karena belum lama jadi saya belum sempat memperbaharui kartu itu. Jelas Elma dengan jantung yang bergemuruh. Kedua telapak tangannya pun sudah basah dengan keringat dingin. Elma sangat lega saat dia melihat Dias yang menganggukkan kepalanya kecil, kemudian mulai memasukkan data dirinya di dalam komputer. Untunglah, batin Elma. Siang menjelang sore saat itu, Elma menandatangani surat kerja. Ada beberapa perjanjian, kewajiban, dan juga hak yang tertera dalam kertas itu. Elma benar-benar membacanya sebelum melakukan tanda tangan. Dan setelah semuanya beres, Dias langsung memberikan Elma 2 baju seragam di toko ini, warna merah muda dan warna biru. Kali ini Dias meminta Elma menggunakan baju yang warna biru, sementara bawahannya asal, boleh celana ataupun rok milik Elma pribadi. Terakhir, Dias mengenalkan Elma pada 2 karyawan yang lain, Puspa dan Lena. Semua pekerja di sini tidak ada yang hanya memegang satu pekerjaan, tapi semua karyawan harus bisa. Harus bisa menjadi kasir, harus bisa melayani konsumen, menyusun barang, bahkan harus mengepel lantai juga jika kotor. Puspa, hari ini kamu kasih tahu Mbak Elma harga-harga semua produk. Beritahu kode harganya. Mbak Elma akan mulai training. Titah Dias. Siap Mbak, balas Puspa. Setelah itu Dias kembali masuk ke dalam ruangannya dan meninggalkan Elma di depan. Dek, seketika Elma merasa takut juga gugup, apalagi saat melihat Puspa dan Lena yang seperti tak ramah. Kedua wanita itu terlihat jelas berusia lebih muda dari Elma. Sama-sama menatapnya dengan tatapan menilai. Elma sadar tentang penampilan memang dia sangat berbeda. Wajahnya bahkan masih polos, tidak seperti para pekerja yang lain. Tadi pun dia sempat mengatakan jika besok Elma harus merias dirinya dengan riasan wajah lengkap, bukan hanya menggunakan bedak dan lipstik, namun juga memoles mata. "Sini Mbak, jangan diam saja," ucap Puspa. Ucapan sederhana namun tetap saja mampu membuat Elma tersentak.